Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Batiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar psikologi. Selamat menyaksikan. Pengertian psikologi. Secara harfiah, psikologi umumnya dimengerti sebagai ilmu jiwa. Pengertian ini didasarkan pada terjemahan kata Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa atau nyawa, atau alat untuk berpikir. Logos berarti ilmu atau yang mempelajari tentang. Dengan demikian, psikologi diterjemahkan ilmu yang mempelajari jiwa. Filsuf Yunani kuno Thales mengartikan jiwa sebagai sesuatu supernatural. Hippocrates beranggapan jiwa manusia dapat digolongkan ke dalam 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan tubuh yang dominan. 1. Tipe sanguins atau riang, dominan darah. 2. Tipe melankolis atau murung, dominan sumsum hitam. 3. Tipe kolerik atau cepat beraksi, dominan sumsum kuning. 4. Tipe flagmatis atau lamban, dominan lendir. Setelah psikologi berkembang luas dan dituntut mempunyai ciri-ciri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, maka jiwa dipandang terlalu abstrak. Ilmu pengetahuan menghendaki objeknya bisa diamati, dicetak, dan diukur. Ini membawa para ahli dipelopori oleh J.B. Watson 1878 sampai 1958 memandang psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku. Perilaku dianggap lebih mudah diamati, dicatat, dan diukur. Selanjutnya ke ciri-ciri perilaku. Perilaku itu sendiri kasat mata, tetapi penyebabnya mungkin tidak dapat diamati langsung. Perilaku mengenal berbagai tingkat. Ada perilaku sederhana dan stereotip, seperti perilaku binatang suatu sel. Ada juga perilaku yang kompleks, seperti dalam perilaku sosial manusia. Perilaku bervariasi menurut jenis-jenis tertentu yang bisa diklasifikasikan. Salah satu klasifikasi yang umum dikenal adalah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Masing-masing merujuk pada yang sifatnya rasional, emosional, dan gerakan-gerakan fisik dalam berperilaku. Perilaku bisa disadari dan tidak disadari. Walau sebagian besar perilaku sehari-hari kita sadari, tetapi kadang-kadang kita bertanya pada diri sendiri mengapa kita berperilaku seperti itu. Selanjutnya ke sejarah perkembangan psikologi. Sejak zaman filsuf-filsuf besar seperti Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi, Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, telah berkembang filsafat mental yang berusaha memberikan pengalaman-pengalaman kejiwaan atau membahas persoalan jiwa raga atau body mind problems. René Descartes 1596 sampai 1650, beliau memandang manusia mempunyai 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu jiwa dan raga. Kedua unsur ini saling mempengaruhi, terutama karena adanya kelenjar pinealis yang terdapat dalam otak. Pada zaman pasca Renaissance, era ilmu fal khususnya fisika dan biologi, para ahlinya berpendapat bahwa jiwa erat kaitannya dengan susunan saraf dan refleks. Sir Charles Bell menemukan saraf sensorik penginderaan dan saraf motorik yang mempengaruhi gerak. Dari penemuan itu timbullah definisi psikologi yang mengaitkannya dengan tingkah laku. Selanjutnya ke psikologi sebagai ilmu. Sebagai disiplin ilmu pengetahuan, psikologi dipandang memenuhi syarat-syarat keilmuan. Objek studi psikologi dipelajari secara sistematik menggunakan metode-metode yang menjamin objektivitas pengambilan kesimpulannya. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang terkandung: 1. Ilmu pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu.
2. Perilaku, perbuatan baik covert atau tertutup ataupun overt atau terbuka. Yang ketiga, manusia, objek material psikologi. Keempat, lingkungan, tempat di mana manusia itu hidup, menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan alat yang sangat tangguh yaitu akal budi. Selanjutnya ke metode-metode yang digunakan. A. Metode observasi wajar. B. Metode survei. C. Metode klinis. D. Metode eksperimen. Selanjutnya ke teori-teori dalam psikologi. 1. Elementrisme atau struktural. Oleh Wundt mengutamakan penyelidikan struktur kejiwaan manusia. Jiwa manusia terdiri dari elemen penginderaan, perasaan, ingatan, dan lain-lain. Dan semua elemen itu dihubungkan satu dengan yang lain oleh asosiasi. 2. Fungsionalisme. Oleh William James, Amerika Serikat, mengutamakan fungsi jiwa yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ke teori behaviorisme. Oleh John B. Watson mengutamakan perilaku terbuka yang langsung dapat diamati dan diukur. Perilaku selalu dimulai dengan adanya rangsangan, sehingga dikenal dengan psikologi stimulus-respons. Selanjutnya ke psikologi Gestalt. Oleh Max Wertheimer, bahwa dalam pengamatan atau persepsi suatu situasi, rangsangan ditangkap secara keseluruhan, misalnya melihat mobil. Selanjutnya ke teori psikoanalisis. Oleh Sigmund Freud, menekankan pada alam ketidaksadaran. Ketidaksadaran berisi dorongan yang timbul pada masa kanak-kanak ditekan sehingga tidak muncul pada kesadaran. Dorongan terlarang ini adalah naluri seksual atau libido seksualis dan naluri agresi atau thanatos. Buktinya adalah mimpi, salah bicara, atau bahkan kerja seni. Selanjutnya yang terakhir yaitu psikologi humanistik. Oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Manusia dilihat sebagai totalitas yang unik yang mengandung semua aspek dalam dirinya dan selalu berproses untuk menjadi dirinya atau aktualisasi diri.